Ini kata Gus Dur, mengapa filsafat itu eh, perlu harus bahkan diajarkan di pesantren, karena dengan filsafat orang bisa mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan, dan dengan pertanyaan itu orang bisa menemukan jawaban-jawaban baru. Sorry, bukan kata Gus Dur, tapi Sujatmoko memberikan syarah atas Gus Dur. Menarik. Kata Sujatmoko, hebatnya Gus Dur itu karena Gus Dur pandai bertanya. Mengapa hebat? Karena dengan satu pertanyaan bisa menimbulkan banyak jawaban. Tapi kalau kamu punya jawaban hanya menimbulkan sejuta pertanyaan gitu. Sementara Gus Dur punyanya pertanyaan. Oke. Yang ini juga Cak, apa sebenarnya nyambung ke barusan bahwa yang diresahkan itu kan sebenarnya kan kenapa kok Ferry mengatakan dalam tanda kutip jurusan filsafat itu dihapuskan, karena kok kayaknya filsafat ini hanya disentuh oleh orang-orang elit gitu kan. Hanya disentuh oleh orang-orang yang berpunya. Sampai katakan pernah cerita bahwa ada mahasiswa yang kalau sekolah filsafat di Australia itu lebih mahal daripada yang jurusan-jurusan yang lain begitu. Mungkin juga begitu di Indonesia, karena saya tidak tahu Cak. Saya dari kecil kan juga bahkan di Sukoharjo saya juga nggak tahu. Saya hanya hidup dengan huruf-huruf hijaiyah kebanyakan dari kecil itu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana sebenarnya jurusan filsafat yang ada di pesantren itu, nanti mungkin bisa dipaparkan sama Cak Malik. Cuman kenapa elitis ya? Iya, kenapa kok elitis, itu yang pertama pertanyaannya. Kedua, pinginnya harusnya bisa dikembangkan jangan cuma di kaum elit gitu. Begitu juga di pesantren gitu ya. Oke. Gimana Cak? Pertama elitis kita lihat sejarah asal muasalnya, memang filsafat itu sangat elit. Ya. Guru-guru di Yunani, kalau kita ngomong filsafat itu kan yang terbukukan kan dari Yunani ya, yang mula-mulanya ya. Di Yunani itu filosof-filosof itu mengundang orang datang untuk diajari gitu. Itu memang elit. Jadi dia biasanya dari keluarga yang kaya. Mengapa begitu? Karena orang miskin atau kaum bekerja, mohon maaf saya menyebut dengan istilah ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir filosofis. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir yang sangat dalam. Yang ide-ide gitu ya Cak ya. Yang ide-ide alah ruwet. Kamu tuh kerjain aja lah. Kamu tuh nyangkul aja. Kamu itu. Nah kayak gitu-gitu loh. Karena bermain-main dengan imajinasi, bermain-main dengan gagasan, bermain-main dengan mensimulasikan pro dan kontra.